Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan mata kuliah biologi sel dan molekular, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang analisis molekuler 2, yakni PCR. Baik, sebelum perkuliahan kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Di sini kita akan membahas materi kita, yakni analisis molekuler 2. Sebelum kita beranjak pada analisis molekuler 2 yang lebih lengkap, alangkah baiknya kita ketahui langkah-langkahnya. Yang pertama itu analisis molekuler. Teknik analisis biologi molekuler adalah salah satu kunci atau bisa dikatakan salah satu cara memahami dogma sentral dalam biologi. Keberadaan teknik ini membantu kita memahami proses replikasi, transkripsi, translasi, dan lain-lain. Dengan teknik ini dimungkinkan kita akan dapat mengenal organisme sampai pada tingkatan molekuler, yaitu sampai pada tingkatan DNA, RNA, asam amino, dan protein. Nah, yang selanjutnya itu polimerase chain reaction atau PCR. Polimerase chain reaction atau PCR adalah suatu teknik sintesis dan amplifikasi DNA secara in vitro. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Carrie Mullis pada tahun 1985. Teknik PCR dapat digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA dalam jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Dengan ditemukannya teknik PCR, di samping juga teknik-teknik yang lain seperti sequencing DNA telah merevolusi bidang sains dan teknologi, khususnya di bidang diagnosa penyakit genetik, kedokteran, forensik, dan evolusi molekular. PCR dapat digunakan sebagai alternatif metode konvensional untuk mendeteksi genom dari berbagai spesimen karena waktu pengujian yang cepat dengan hasil yang lebih sensitif dan spesifik. Yang selanjutnya proses PCR. Nah, pada proses PCR ini perlu kita ketahui bahwa ada beberapa komponen yang diperlukan. Yang pertama itu DNA cetakan, yaitu fragmen DNA yang akan dilipat gandakan. DNA cetakan yang digunakan sebaiknya berkisar antara 10⁵ sampai 10⁻⁶ molekul. Dua hal penting tentang cetakan adalah kemurnian dan kuantitas. Yang kedua, oligonukleotida primer, yaitu suatu sekuen oligonukleotida pendek, yaitu dalam kisaran 18 sampai 28 basa nukleotida yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA. Yang ketiga, deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, terdiri dari DATP, DCTP, DGTP, DTTP. DNTP mengikat ion Mg2+ sehingga dapat mengubah konsentrasi efektif ion. Yang keempat, enzim DNA polimerase, yaitu enzim yang melakukan katalisis reaksi sintesis rantai DNA. Dan yang kelima, komponen pendukung lain adalah senyawa buffer. Larutan buffer PCR umumnya mengandung 10 sampai 50 mmTris HCl pH 8,3 sampai 8,8 dalam kurung suhu 20 derajat Celcius, 50 mm KCl 0,1% gelatin atau BSA dalam kurung bovine serum albumin, twin 20 sebanyak 0,01% atau dapat diganti dengan triton X100 sebanyak 0,1%. Di samping itu perlu ditambahkan 1,5 mm MgCl2. Nah, yang selanjutnya itu kita akan beralih pada tahapan pada proses PCR. Ada 3 tahapan penting dalam proses PCR yang selalu terulang dalam 30 sampai 40 siklus dan berlangsung secara cepat. Yang pertama itu denaturasi. Di dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim Taq polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung
sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Denaturasi yang tidak lengkap mengakibatkan DNA mengalami renaturasi atau dalam kurung membentuk DNA untai ganda lagi secara cepat, dan ini akan mengakibatkan gagalnya proses PCR. Aktivitas enzim mempunyai paruh lebih dari 2 jam 40 menit, 5 menit masing-masing pada suhu 92,5, 95 dan 97,5 derajat Celcius. Dua itu annealing atau penempelan primer. Kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18-25 basa, mengandung 50-60% G plus C, dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Sekuens DNA dalam masing-masing primer itu sendiri sebaiknya tidak saling berkomplement, karena hal inilah yang akan mengakibatkan terbentuknya struktur sekunder pada primer tersebut dan akan mengurangi efisiensi PCR. Waktu annealing yang biasa digunakan dalam PCR adalah 30-45 detik. Semakin panjang ukuran primer, maka semakin tinggi pula temperaturnya. Kisaran temperatur penempelan yang digunakan adalah antara 36 derajat Celcius sampai dengan 72 derajat Celcius. Namun, suhu yang cocok digunakan ketika annealing ini adalah antara 50 sampai 60 derajat Celcius. Yang ketiga itu extension atau pemanjangan primer. Selama tahap ini, tag polimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung. Kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35 sampai 100 nukleotida per detik, bergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Dengan demikian, untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basa, waktu 1 menit sudah lebih dari cukup. Untuk tahap perpanjangan primer ini biasanya di akhir siklus PCR, waktu yang digunakan untuk tahap ini diperpanjang sampai 5 menit. Sehingga seluruh produk PCR diharapkan terbentuk DNA untai ganda. Produk PCR dapat diidentifikasi melalui ukurannya dengan menggunakan elektroforesis gel agar-reksa. Keunggulan PCR sangat tinggi. Hal ini didasarkan atas spesifitas, efisiensi, dan keakuratannya. Spesifitas PCR terletak pada kemampuannya mengamplifikasi sehingga menghasilkan produk melalui sejumlah siklus. Selanjutnya, optimasi PCR. Untuk mendapatkan hasil PCR yang optimal, perlu dilakukan optimasi proses PCR. Yang pertama, jenis polimerase DNA. Kemampuan mengkatalisis reaksi polimerase DNA pada proses PCR yang terjadi pada tahap ekstensi. Untuk DNA rantai panjang akan berbeda dengan untuk DNA rantai pendek. Yang kedua, konsentrasi DNTP5 MgCl2 polimerase DNA. Konsentrasi optimal DNTP5 ditentukan oleh panjang target DNA yang diamplifikasi. Untuk panjang DNA kurang dari 1 kilobasa biasanya digunakan konsentrasi sebanyak 100 UM, sedangkan untuk panjang target DNA lebih besar dari 1 kilobasa diperlukan konsentrasi sebanyak 200 UM. Yang ketiga, suhu. Pemilihan suhu pada proses PCR sangat penting karena suhu merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu PCR. Dalam hal ini, suhu berkaitan dengan proses denaturasi DNA template. Suhu denaturasi DNA template berkisar antara 93 sampai 95 derajat Celcius. Selanjutnya, buffer PCR. Buffer PCR yang digunakan berkaitan dengan pH dan kapasitas buffernya.
Dalam perdagangan ada dua jenis buffer PCR, yaitu low salt buffer dan high salt buffer. Yang kelima, waktu. Pemilihan waktu yang digunakan berkaitan dengan proses denaturasi DNA template, annealing, dan ekstensi primer. Untuk denaturasi DNA template umumnya dilakukan selama 30-90 detik. Penentuan waktu untuk proses annealing berkaitan dengan panjang primer 18-22 basa cukup dengan 30 detik, sedangkan untuk panjang primer lebih dari 22 basa diperlukan waktu annealing 60 detik. Selanjutnya, jenis PCR. Teknik PCR bisa dimodifikasi ke dalam beberapa jenis, diantaranya yang pertama restriction fragment length polymorphism. Metode ini digunakan untuk membedakan organisme berdasarkan analisis model derivat dari perbedaan DNA. Yang kedua, inverse PCR. Metode ini digunakan ketika hanya satu sekuen internal yang diketahui. Yang ketiga, nested PCR. Proses ini memungkinkan untuk mengurangi kontaminasi pada produk selama amplifikasi dari penyatuan primer yang tidak diperlukan. Keempat, kuantitatif PCR digunakan untuk pengukuran berulang dari hasil produk PCR. Yang kelima, reverse transkriptase. Metode ini digunakan untuk amplifikasi, isolasi, atau identifikasi sekuen dari sel atau jaringan RNA. Yang keenam, random amplified polymorphic DNA bertujuan untuk mendeteksi polimorfis pada tingkat DNA. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.